Menurut pakar ilmu komunikasi, komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi. Proses ini melewati 4 tahap: sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Proses pertama dari komunikasi intrapersonal terjadi pada saat sensasi terjadi. Sensasi yang berasal dari kata sense berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Informasi yang diserap oleh panca indera disebut stimuli, yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah proses menangkap stimuli. Contohnya, saat kita mendengarkan berita, itu juga merupakan salah satu sensasi pendengaran yang umum sering kita dapatkan. Sensasi mendengar ini terjadi tahap awal sebagai penyerapan informasi berita, sebelum dilanjutkan hingga ke tahap berpikir. Proses kedua yaitu persepsi, adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Secara sederhana, persepsi adalah memberikan makna pada hasil serapan panca indera. Contohnya seperti rasa khawatir. Rasa khawatir adalah bentuk rasa takut pada objek yang tidak jelas, tidak nyata, atau sulit untuk digambarkan secara konkret. Sensasi yang diterima seseorang juga biasanya muncul setelah seseorang melihat sesuatu yang membuatnya terancam pula. Situasi ini membuat persepsinya menjadi muncul dalam bentuk rasa kekhawatiran. Proses ketiga yaitu memori, adalah stimuli yang telah diberi makna, direkam, dan kemudian disimpan dalam otak manusia. Secara singkat, memori meliputi 3 proses yaitu perekaman, yaitu pencatatan informasi melalui reseptor, indera, dan sirkuit saraf internal. B. Penyimpanan, yang menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Penyampaian ini bisa bersifat aktif atau pasif. C. Pemanggilan, yang dalam sehari-hari disebut mengingat kembali, adalah menggunakan informasi yang disimpan. Contohnya saat kita menjawab pertanyaan dalam bentuk esai. Proses terakhir yaitu berpikir, adalah akumulasi dari proses sensasi, asosiasi, persepsi, dan memori yang dikeluarkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, berpikir juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Contoh misalnya mengerjakan sesuatu soal matematika, pertama kita akan menangkap tulisan dan gambar, sensasi. Kita membaca dan mencoba memahami apa yang diminta, persepsi. Pada saat membongkar memori untuk memahami apa yang disebut dengan garis lurus, segi 4, dan kemungkinan soal yang sama pada masa lalu, memori. Terima kasih.